Hai, kembali lagi di Ribet, ringkasan berita terkini bersama Yoga dan Yorin. Oke, sama seperti kemarin sebelumnya, Mhm. sebelum kita mulai ya, gue cuma pengen ingetin teman-teman ya untuk subscribe, like, dan boleh kasih saran-saran yang positif ya. Yes. Mm-mm. Dan kenapa kita mengangkat beberapa segmen gitu kan? Jadi kita nggak hanya ngebahas politik aja, Lin. Betul. Mm-mm. Kita juga mengangkat berita seputar isu-isu yang ada di masyarakat. Mm. Juga berita viral yang ada di jagat internet Mm. juga yang viral-viral di media sosial Kan kata gitu. netizen tuh suka bilang gini, viralkan. Nah, Kamu betul. mau saya Kita tuh viralin? ngebantu Iya kan? sebenarnya. Suka Iya. ada yang ngancam gitu, kamu mau saya viralin? Betul. Kita membantu masyarakat agar berita-berita yang tenggelam itu kembali ke algoritma Yap. gitu. Oke, kita masuk aja ke berita pertama, Gak? Berita pertama kita ambil dari kompas.com ya. Jadi headline-nya, Cinta Mega bertobat tak main judi slot lagi, bikin PAN luluh dan mengusungnya sebagai caleg DPRD DKI. Nah, di sini ditulis ya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta yaitu Mas Eko Patrio. Tahu dong Mas Eko, ya kan? Pantesan lucu. Iya, ngelaba, ayo kita ngelaba. Wah. Jadi Mas Eko ini menjelaskan alasan partainya mau menerima Bu Cinta Mega sebagai caleg karena yang jadi pertimbangan adalah pernyataannya beliau ya, Bu Cinta Mega yang mengaku ingin memperbaiki setelah kepergok main game judi slot saat rapat paripurna, ingin memperbaiki diri. Tulus banget nggak sih? Ya ampun. Udah ngaku berarti. Bukannya waktu itu bilangnya main game ya? Iya, ngaku berarti. Heeh. Gue nggak habis pikir gak gitu. Nggak disisain juga ya? Kok bisa-bisanya dikasih kesempatan nyalek lagi, Mm-mm. bukannya diberikan sanksi hukum dulu? Karena jelas-jelas dari artikel yang tersebar tadi, Ya. yang lo sebutkan tadi juga Bu Mhm. Cinta Mega ini kan berarti mengakui kalau dia main judi kan, gitu. Nah, Jadi ngaku ya? iya, kalau sesuai undang-undang yang berlaku, khusus judi online nih, judi online. Judi online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menjerat para pelaku atau orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan Yang main. ancaman Heeh. dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar, Gak? Banyak juga ya? Iya, nah Wah. ini kok kayaknya dia damai-damai aja hidupnya setelah mengakui gitu. Kok PAN bisa-bisanya gitu, Gak? Mungkin ya. Mungkin nih beliau ya, Bu Cinta Mega nih diterima karena namanya kan populer. Jadi beken. Siapa tahu nih ya kan udah meningkat ya kan, makin meningkat elektabilitasnya. Jadi orang-orang tahu, oh si konstituennya nih ya, bilang, oh ibu ini ya yang waktu itu ke gap main judi online gitu. Heeh. Nah, terus udah gitu dari soal nama nih, kan udah pas ya Bu Cinta Mega, partainya PDIP, Cinta Mega. Kalau misalkan masuk PAN, udah nggak cocok dong Cinta Mega lagi, iya kan? Iya. Ya udah nggak apa-apa sih gitu kan. Mudah-mudahan, Gua bingung komentarnya. bingung komentarnya. Agak-agak ngeri apa gimana nih? Enggak. Belum siap. Enggak, karena emang enggak, sebenarnya gue pernah bahas ini juga sih soal apa Ibu Cinta Mega ini. Gue ya menurut gue nggak usah ngomong judinya deh gitu. Ya. Dia main Candy Crush aja udah salah Kayak banget. nggak pas ya gitu kalau mau main, jangan pas rapat gitu kan. Iya gitu. Ini apalagi dia sudah mengakui bahwa dia main judi. Artinya kan bukan hanya apa ya, bukan hanya hukuman secara apa ya, bukan hukuman dari partai aja harusnya gitu dikeluarin, tapi juga dia harus ada sanksi, bukan sanksi politik ya artinya. Jadi harus kena hukum juga, sanksi sosial harusnya. ya gitu, minimal nggak dicalonin dulu. Kayaknya sanksi gitu ya. sosial juga udah Udah kena. ya. Cuman kayaknya mungkin I don't know, some people gitu ya, mohon maaf nih ya, tapi memang ini terkenal sekali, banyak banget orang-orang yang terkena kasus korupsi atau orang-orang yang seperti Ibu Cinta Mega ini kayaknya mukanya mohon maaf tebel banget gitu, kayaknya nggak peduli gitu dengan apa kesalahan yang dia sudah buat. Dan gue nggak paham banget kenapa PAN sampai terima. Gue nggak ngerti apakah Mas Eko Patrio ini karena beliau adalah dulunya pelawak, masihkah gue nggak tahu, terus beliau ngelucu gitu sampai terima lagi. Enggak, ini serius. Dia suka. Serius. Gue nggak suka. Dia serius. Ya nggak apa-apa kan, orang boleh Lin dikasih kesempatan untuk memperbaiki dirinya seperti yang alasan tadi yang di awal ya kan, memperbaiki dirinya gitu. Iya, nggak usah jadi nyalek lagi lah gitu. Maksudnya ini kan sama aja mencoreng apa ya, dunia perpolitikan Indonesia gitu. Beliau berarti berpikir bahwa ya
memang masih layak gitu untuk Masih layak dipilih. mewakili. Iya. Dan kalau sampai menang sih, wah berarti kita udah nggak bisa, susah banget sih percaya sama dunia politik Indonesia gitu. Ya udah, yang penting buat Bu Cinta mudah-mudahan ini ya semangat ya Bu, ya kan di partai baru gitu kan, dapil baru juga mungkin ya. Kalau gue lain, Eh, semoga Ibu Cinta Mega sadar dan mundur, dan PAN sadar bahwa itu nggak perlu. nggak bisa doang kan pan Maaf ya, pan saya emosi. pan selalu terdepan gitu di depan, nggak bisa mundur. Nggak suka gue orang kayak gitu masih diterima. Deh. Ya udah kita lanjut aja ya, marah-marahnya. Oke, berita kedua kita ambil dari fifa.co.id. Krishna Mukti minta Irjen Pol Krishna Murti tampil ke publik gara-gara ini. Tahu dong Krishna Murti? Tahu. Mukti. Yang ganteng ya kalau nggak salah ya kan. Dulunya. Iya. Masih. Masih Maaf. ganteng ya. Oke, kita tahu ya kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas akibat kopi sianida di tahun 2016 lalu tuh kembali ramai dibahas di media sosial. Wah, hits lagi Tahu nih dong. kasusnya nih. Ya. Kasus ini kembali mencuat setelah dokumenter Netflix Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis di akhir September lalu. Nah, jadi gini intinya si Ya. Pak Edi Darmawan, Papanya Mirna, ya. gitu. Beliau ini salah sebut nama. Mm-mm. Penyebutan nama Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya dipegang oleh Irjen Krishna Murti. Ya. Nah ini tuh sempat salah sebut oleh Pak Edi Darmawan gitu. Jadinya Krishna Mukti gitu. Beda dikit ya sebenarnya ya. Iya, sampai akun Krishna Muktinya itu Diserang sama netizen ya. gitu. Emang lucu ya Pak Edi Darmawan ini, kayaknya umurnya lagi lucu-lucunya gitu gak? Kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak bahaya ya. Namanya beda-beda dikit tapi jadi diserang gitu ya kan si aktor Krishna Mukti ini ya. Nah, ini soal tadi Lin pas lo bahas soal Pak Edi Darmawan ini, dia juga sempat ngomong loh, ada wawancaranya sama Bang Karni Ilyas, dia sempat bilang, "Jangan dengerin tuh Netflix. Itu ditipu, jahat dia." Terus udah gitu, ya dia bilang dia tuh ketipu sama Netflix pas diwawancara gitu. Terus dia juga sempat bilang kalau yang Netflix itu yang punya orang Singapura, Jessica Wong. Ini maksudnya nyindir kali ya, Jessica Wongso kali ya. Kok padahal ya jelas-jelas yang punyanya Netflix tuh bukan dia. Penonton juga bisa ngecek, bisa googling pemiliknya Netflix tuh bukan Jessica Wong atau Jessica Wongso gitu. Jadi nggak tahu ya, beberapa hari ini gitu kan komentar-komentarnya Pak Edi ini sempat dibahas lah, yang dia nggak tahu ya salah ngomong apa gimana, dia punya botol sianidanya gitu. Kok dia sampai punya, pernikahannya dibahas juga. iya gitu. jadi kayak gue mikir kayak kok banyak komentar-komentar yang nggak pas ya gitu. Jadi terus orang juga banyak yang bilang ya, banyak yang ngomong bahwa ini kasus ini meragukan nih, bener nggak si Jessica Wongso ini pelakunya setelah melihat atau menonton tayangan dari Netflix ini gitu. Gara-gara orang banyak yang nonton jadi kayak ini beneran gak sih gitu. Iya, sampai pada ini Justice for Jessica, banyak banget yang bikin hashtag kayak gitu juga. Padahal itu sedangkan ya dari segi ketetapan hukum itu udah nggak bisa dirubah-rubah karena ini sudah hukumnya tuh udah tetap gitu, Lin. Gue sempat baca gitu. Iya, kita kecuali ada bukti baru ya. Ya, bukti baru gitu. Ya, ya gue sih nggak tahu ya. Kalau menurut kalian Jessica ngebunuh apa enggak? Pada diem semua. Enggak. Oh ya? Gue Karena yakin. nonton Netflix. Tapi gue yakin kalau gue punya jawaban sendiri. Gue yakin setelah gue nonton tayangan Netflix ini, ya kan, gue yakin 100% pelakunya bukan Jessica Iskandar. Terus gue mau gini komentarnya, oh gitu ya? Iya. Menurut lu bukan Jessica? Kok gimana sih? Oke, banyak yang
yang punya ini Meragukan ya. ya, punya alasan sendiri ya. Betul, ada yang bilang karena ya memang dia tidak ada bukti secara langsung dia yang membunuh ya gitu. Iya, Even di CCTV juga nggak betul, kelihatan, ya walaupun kan? ada CCTV yang hilang Iya. gitu ya. Memang tapi memang tidak bisa. Cuman dia garuk-garuk tangan doang, gini doang. Gue juga sering garuk-garuk tangan, Iya, badan gue juga sering garuk-garuk. kebetulan dia berada di tempat dan waktu yang pas gitu Ya, ketika Mirna ini nyawanya melayang gitu ya, gitu dan dengan konflik-konflik yang ada, walaupun juga Jessica katanya sempat punya bukti bahwa beliau ini mentalnya agak terganggu juga gitu wow, ya. bener Iya ya? iya jadi sempat tersebar juga gitu, ada bukti bahwa Jessica ini punya masalah kejiwaan, katanya seperti itu. Nggak tahu itu benar atau enggak, tapi mungkin banyak ya, sampai Deddy Corbuzier aja kayaknya ngebahas beberapa kali gitu ya, Ya, Bang sempat. Hotman juga, dan Bang Hotman sama Deddy Corbuzier nih kayaknya nggak sepaham gitu. Iya. Yang satu berpikir bahwa Jessica membunuh, yang satu enggak. Kalau misalnya dua orang ini yang menurut gue cukup cukup oke lah gitu ya untuk berpikir mengenai sebuah kasus gitu, segitu pedenya Iya, sampai mengangkat ke publik, artinya memang ya kita sulit juga untuk Iya. membuktikan gitu, ya nggak sih? Setuju. Dan kayaknya Jessica tuh sampai sekarang pede-pede aja, tapi somehow ya gue Pede. kayak pede-pede aja gitu ya untuk seorang yang tidak membunuh, menurut gue dia kurang sedih sih. Atau mungkin bisa settingannya begitu kan, gestur dan mimiknya begitu, bisa aja. Gitu ya. Iya. Berarti beneran ini dong punya masalah kejiwaan. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Tapi kan kalau misalnya orang dituduh bersalah, pasti kan ada something yang membuat dia tuh jadi kayak gue nggak terima nih gitu, Ya, kayak udah breakdown and cry-nya mungkin yes udah exactly, lewat dia akan gitu. berjuang lebih keras gitu. Gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi sih, kalau misalnya gue dituduh hal yang gue tidak lakukan, gue pasti berjuang mati-matian gitu. Apalagi gue masih muda, Jessica masih muda gitu kan, masih punya masa depan yang panjang gitu. Jadi menurut gue somehow ya, feeling gue, I could be very wrong, again sering banget gue ngomong kayak gini, tapi feeling gue Jessica salah sih. Tetap salah ya. Gitu, nggak tahu. Setuju. Dan film Netflix itu memang bikin kita jadi kayaknya enggak deh, Jessica nggak bunuh deh gitu ya. Iya. Gue juga sempat mikir gitu, Kayaknya kasus-kasus besar di Indonesia yang belum terungkap mungkin bisa dibikin kali ya tayangan Netflix-nya. Kalau gini, jadi kalau gue tuh kayak mikirnya gini, somehow ya, gue nggak tahu, gue bukan ahli hukum, tapi gue ngerasa kayak gini, Jessica salah, tapi dia tidak bisa dihukum karena memang buktinya tidak cukup gitu. Jadi dia menurut gue dia salah nih ya, kayaknya feeling gue suka salah. Kayaknya dia membunuh, tapi tetap dia tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihukum karena memang buktinya tidak cukup. Jadi itulah menurut gue. Mungkin penonton punya pendapat lain ya, silakan bagikan di kolom komentar ya. Jessica ini nakal. Oke, langsung kita sikat berita ketiga. Nah, ini agak-agak seru nih ya. Ini berita buat ini berita favorit rekan-rekan di studio. Oke. Dilansir dari detik.com, ini beritanya gue jarang nemu berita kayak gini nih. Barbarnya 3 waria di Padang yang aniaya dan cabuli driver ojol. Wow. Jadi ada 3 orang waria asal kota Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena diduga menganiaya dan mencabuli seorang driver ojek online, Lin. Jadi kasus ini bermula ketika si korban tuh pengen jual gadgetnya, handphonenya, dan mereka ketemuan deh, COD ya kan, istilahnya. Nah, tiba-tiba si pelaku nih ngerampas handphonenya nih, handphone korban, dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Dalam melakukan penganiayaan dibantu 2 orang temennya. Dibantu 2 orang kompi, bukan. Dibantu 2 orang temannya waria juga. Dandan nggak? Nggak tahu ya, nggak disebutkan dalam berita ini gitu kan. Menurut lu gimana kalau misalkan ngelihat kasus ini nih?
Kalau gue Kayak melihat nggak umum gitu loh. Misalkan kayak yang kita lihat tuh kan, kok ini apa, mau ketemuan ya kan, mau ketemuan COD beli HP, tiba-tiba kok kepikiran melakukan kejahatan dan ternyata pencabulan malah gitu. kalau sampai ada pencabulan di sini nggak dijelaskan pencabulannya seperti apa ya? Belum didetailkan. Nggak cerita sama lo gitu pelakunya. Enggak, malu Bo gitu katanya. Ya, kalau menurut gue ya gitu, kalau sampai ada pencabulan dan sampai 3 orang, berarti mereka apa kayak hasratnya gitu melihat wah bang ojolnya gitu, jadi pengen gitu maksudnya, ya nggak sih? Mungkin aja sih. Karena kan kalau misalnya memang mau menyakiti ya gebukin aja gitu ya nggak sih, misalnya gitu ya, maksudnya kalau memang mereka niatnya mau kejahatan yang memang jelas-jelas untuk menyakiti saja, itu kan tidak akan ada pencabulan nggak Iya, gitu benar kan. benar. Berarti mereka mungkin apa ada ereksi ketika melakukan kejahatan tersebut gitu. Batuk dulu bentar. Ini part gue Ya ya? gue nggak tahu. Ini part gue. Kan ada loh orang yang punya kecenderungan seperti itu, ketika mereka melakukan kekerasan tuh mereka jadi kayak mohon maaf ya, jadi kayak pengen gitu melakukan. Ada sih kasus-kasus kayak gitu. Jadi Ada. dari sini sih gue ngelihat ya, dari kasus ini ya, ternyata kejahatan tuh bisa dilakuin sama siapa aja gitu. Karena setahu gue gitu kan, teman-teman para waria ini kan identik dengan sosok yang feminim ya kan, kayak lucu, senang bercanda gitu. Tapi Ini suaranya gini. bukan pengalaman pribadi gue, bukan gitu. Tapi maksudnya mereka identik dengan hal-hal tersebut gitu. Ternyata kok bisa ya kejadian seperti ini gitu. Nah, terus lebih mengagetkannya lagi, polisi itu ngamanin ya barang buktinya berupa batu, gunting, balok, obeng. Wah, ini mau nyerang orang apa buka bengkel, agak-agak beda tipis gitu kan. Agak-agak serem ya kan, yang barang-barang yang disiapin. Nah, terus udah gitu gini, ketika korban pas dipukul kan dia nggak sadar kan, pingsan. Ketika korban udah sadar, dia mendapati dirinya tanpa busana. Si bang ojolnya ini. Jadi Dia nggak sadar gitu. nggak sadar, kalau sadar berarti pengen dong ya kan. Nah, selanjutnya dia baru lapor polisi. Agak-agak serem juga ya kalau kayak gini ya. Iya. Tapi ada foto ininya nggak sih bang ojolnya? Tadi lihat sih nggak? gue sempat ngeliat tuh nggak ada, jadi cuman kelihatan Gue pengen lihat pelakunya aja, aja. ganteng kah gitu. Ya mirip-mirip Irsa lah, ganteng. Iya, gue pengen tahu aja model-modelnya gitu, sampai segitunya gitu mereka berhasrat ingin melakukan pencabulan itu gitu. Iya. Gue pengen tahu aja. Mohon maaf ya guys, gue bukan apa-apa, cuman kayak gue heran aja gitu kenapa dari kejahatan itu sampai berakhir pencabulan, terus 3 orangnya terus kok sakit banget gitu. Ya mungkin mereka ya kan, para pelaku punya falsafah ya kan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi sekalian aja kali gitu. Tapi Anda sudah berhenti ya? Bukan saya dong pelakunya. Ya pokoknya hati-hatilah buat teman-teman siapa aja gitu kan yang mau COD, janjian beli barang gitu kan. Jangan janjian tuh di tempat yang tertutup, di kosan, di Oyo, jangan. Ya kan? Iya, emang Jangan. janjiannya di mana sih mereka itu? Kalau nggak salah kemarin yang gue baca itu, sempat gue ngecek itu kayaknya di kontrakan kalau nggak salah deh. Bukan di tempat umum yang terbuka kayak di mall, di kafe gitu, di kontrakan, di rumah gitu. Harusnya kan bisa teriak ya sebenarnya. Mungkin teriak nggak kedengeran kali. Teriaknya mungkin bukan wah gitu, teriaknya. Gimana? Aduh. Teriak 17 tahun ke atas ya. Jadi orang ngiranya kita bukan disakitin gitu. Tapi happy, bahagia. Iya. Enggak dong. Enggak ya. Dipukul obeng, dipukul balok gimana bahagia. Iya. Tapi harusnya sih gue nggak tahu ya, kalau perempuan biasanya ya walaupun perempuan just sering gagal ya intuisinya, tapi biasanya tuh gerak-gerik tuh suka berasa deh gitu. Kalau misalnya udah gelap-gelap gitu kelihatan wah ini orang kayaknya agak aneh deh gitu. Mungkin laki-laki tuh kurang ini ya, peka ya. Emang kan emang pada dasarnya laki-laki tuh kurang peka sih. Ya kurang peka ya kan. Tapi kadang-kadang logikanya lebih jalan. Tuh gue belain tuh cowok-cowok. Masa sih? Iya. Jadi pokoknya hati-hati deh kalau COD janjian ya. Mau transaksi apapun gitu, jangan di tempat tertutup. Kecuali ya kan? transaksi yang memang harus gelap-gelapan. Apa tuh?
Oga lebih tahu. Beli lampu. Oh ya, beli Iya. lampu. Heeh. Pinter ya, cepet ya. Bagian Otak-otak penjahat gitu ngeberesin. cepet. Bagian ngeberesin. Ya oke Iya, oke iya, oke. iya. Heeh. Ya, jangan ya, berhentilah Bendila apa? mencabul. Kenapa sih? Kenapa nggak berhubungan dengan sesuai aja, cari satu. Nggak bisa, itu tuh kayak udah kayak iklan rokok, asiknya rame-rame. The more the merrier ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Kayaknya semakin melantur kita. That's it for now. Ya, Oke. cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di ribet berikutnya. Ya. Dah. Sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa, bye-bye.